Oke teman-teman semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya di awal kita akan membahas tentang divisi Magnoliophyta, kelas Rosidae dan ordo terdiri dari beberapa ordo. Namun sebelum masuk ke bagian ordo atau pembagian ordo, kita akan mengenal dulu apa sih itu Rosidae. Kelas Rosidae merupakan tumbuhan dikotiledon dengan volen binukleat atau kadang-kadang trinukleat. Subkelas Rosidae terdiri dari 18 ordo, 115 familia, dan anggotanya sekitar 58.000 spesies. Nah, subkelas ini merupakan subkelas terbesar pada Angiosperma dalam jumlah familia dan spesiesnya. Namun, pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas 8 ordo dari Rosidae. Yang pertama adalah Rosales, yang kedua Pabales, yang ketiga Mitales, yang keempat Rhizophorales, yang kelima Santales, yang keenam Rafflesales, yang ketujuh Euphorbiales, ya, dan yang kedelapan adalah Savinadales. Nah, berikut penjelasan morfologi dari masing-masing ordo. Ordo Rosales. Yang pertama, bunga mawar. Mawar merupakan jenis tanaman yang menghasilkan bunga yang cantik dan wangi, serta terkenal di kalangan masyarakat. Akar bunga mawar memiliki akar serabut yang tumbuhnya memanjang ke bawah, bentuk akarnya membulat panjang. Nah, fungsi akar bagi tanaman adalah sebagai alat bantu untuk menyerap unsur hara dan air dari dalam media tumbuhnya, dan juga penopang agar tanaman tetap berdiri tegak dan kokoh. Batang. Mawar memiliki batang yang berbentuk bulat dan panjang, bercabang-cabang, dan memiliki duri-duri yang tajam. Batangnya ini terbilang kecil, berwarna abu-abu, kecoklatan, dan hijau seperti lumut. Ukuran batang yang relatif kecil membuat tanaman mawar sangat rentan diserang oleh predator tanaman tersebut. Daun. Daun mawar tumbuh pada cabang-cabang batang berjumlah sekitar antara 5-9 anak daun pada setiap satu cabang. Bentuknya bulat memanjang, ada juga yang meruncing, serta bergerigi rata-rata berukuran 2-3 cm. Daun mawar berwarna hijau muda sampai hijau tua. Ordo Pabales. Yang pertama adalah putri malu. Tumbuhan ini dapat berkembang biak secara masif dan bergerombol. Ciri-ciri utama yang bisa dilihat adalah daun milik putri malu bentuknya seperti sisir atau sirip, dan di bagian ini merupakan bagian yang paling unik dari tanaman tersebut. Akar tanaman putri malu. Jenis akar tanaman ini adalah tunggang, berbentuk silindris, memiliki ukuran yang bervariatif, namun umumnya punya ketebalan 2 cm. Dan yang menarik adalah akar dapat menimbulkan aroma yang menyengat serta asam, cenderung mirip seperti bau buah jengkol. Kekuatan akarnya sangat kokoh karena akar ini juga berfungsi sebagai mencegah erosi ketika air menggerus permukaan tanah. Batang tanaman putri malu. Bentuk batangnya silindris, selain berduri juga memiliki bulu halus, memiliki ukuran bervariatif. Jika batang masih berumur muda, maka warna cenderung hijau. Dan kalau sudah tua, batang akan berubah menjadi merah gelap. Daun tanaman putri malu. Daun umumnya berwarna hijau dan di bagian tepi terkadang ada yang bercorak ungu. Tiap satu tangkai daun terdapat kurang lebih 5-26 pasang helai. Ukuran panjang mencapai 6-16 mm dengan lebar 1-3 mm. Sedangkan untuk bunga, tanaman putri malu bentuk bunganya sering ditemui seperti bola, bulat dengan warna ungu terang. Bagian bunga banyak ditumbuhi rambut halus. Nah, bunga ini akan terlihat layu ketika matahari terbenam, dan ketika matahari terbit maka bunga akan terlihat seperti mekar kembali. Yang kedua adalah bunga asoka. Nah, bunga ini adalah merupakan tanaman hias dan termasuk ke dalam tanaman berbunga. Akar tanaman bunga asoka, yaitu bagian akarnya, walaupun tanaman hias, kenyataannya bunga asoka ini memiliki sistem perakaran akar tunggang dan memiliki warna yang kecoklatan. Tanaman bunga asoka memiliki batang yang berdiri tegak dengan pohon berkayu bulat.
Tetapi tanaman bunga asoka ini juga memiliki sistem percabangan simpodial, di mana batang tanaman asoka memiliki warna yang gelap. Terkadang terdapat bercak di bagian cabang dan ranting. Selanjutnya, tanaman bunga asoka memiliki morfologi bagian daun, di mana daun dari asoka sendiri memang tidak lengkap, karena hanya memiliki tangkai daun dan helai daun saja. Bentuk daun asoka ini lonjong dan memiliki ukuran tidak terlalu besar, yaitu kurang lebih dari 25 cm dengan lebar 10 cm. Skala yang daunnya memiliki bentuk seperti corong, untuk daunnya meruncing, dan pangkal daunnya juga meruncing. Bagian tepi daun memiliki bentuk yang merata dan bukan bergerigi, serta dengan pertulangan dan yang menyirip atau biasa disebut sebagai tulang daun seperti sirip ikan. Dan selanjutnya adalah morfologi bunga asoka. Nah, bunganya bersifat majemuk dan berkelamin dua serta bergerombol. Di sisi lain, bunga asoka juga memiliki warna yang sangat indah karena terdiri dari beragam warna, mulai dari merah, jingga, hingga merah muda, mengarah ke warna putih. Tanaman bunga asoka memiliki kelopak bunga berbentuk seperti corong. Selain itu, adanya kepala sari menempel pada bagian mahkota bunga dan juga benang sari berjumlah 4, Ordomitales. Yang pertama adalah jambu biji. Buah jambu berbentuk bulat agak lonjong, dan daging buah berwarna putih, ada yang merah tergantung pada varietasnya. Buah memiliki kulit tipis dan permukaannya halus sampai kasar. Buah yang telah masak dagingnya lunak, sedangkan yang belum masak dagingnya agak keras dan enyah. Buah berasa manis, kurang manis, dan hambar. Jambu biji perdu atau pohon kecil, tingginya mencapai 2-10 meter, percabangannya banyak, batangnya berkayu, keras, kulit batangnya licin, mengelupas, dan berwarna coklat kehijauan. Sedangkan untuk bentuk daunnya itu tunggal, bertangkai pendek, letaknya berhadapan, daun muda berambut halus, permukaan atas daunnya tua licin, helaian daun berbentuk bulat telur agak jorong, ujung tumpul, pangkal membulat, tepi rata agak melekuk ke atas, lalu pertulangannya menyirip, panjang hingga 6-14 cm, lebar 3-6 cm, berwarna hijau. Yang kedua adalah jambu air. Tanaman jambu air berasal dari daerah Indochina dan Indonesia, tersebar ke Malaysia dan pulau-pulau di Pasifik. Untuk bentuk akar jambu air memiliki akar tunggang yang biasanya dikenal dengan radik primaria. Rimpunan akar tumbuhan jambu air memiliki cabang percabangan dengan ukurannya yang relatif kecil. Untuk batangnya berwarna coklat dan terdapat banyak bercak serta memiliki tekstur kasar. Selain itu, tinggi dari batang ini hingga mencapai 3 hingga 10 meter. Daun pada tumbuhan jambu memiliki jenis daun tunggal dengan tangkai dan berhadap-hadapan. Panjang daun ini kisaran 15 hingga 20 cm dengan lebarnya 4 hingga 6 cm. Pada rumpunan tulang, daunnya memiliki sirip dan berwarna hijau. Di ujung daun tumbuhan jambu air memiliki bentuk yang tumpul dengan pangkal yang bulat. Sedangkan pada permukaannya memiliki bagian yang cukup mengkilap. Bentuk bunga tanaman jambu air memiliki bunga yang berjenis majemuk dengan bentuk karangannya yakni malai. Selain itu, bunga ini memiliki warna kuning dan putih. Bunga memiliki letak tepat di ketiak daun. Pada bagian kelopak memiliki bentuk corong dengan benang sari yang memiliki ukuran 4 hingga 4 cm. Benang sari memiliki warna putih dengan banyak helaiannya, mencapai 20 benang sari yang berukuran 4 hingga 5 cm di putihnya. Sedangkan untuk buah, tanaman jambu air memiliki buah dengan bentuk seperti lonceng yang mengerucut dan berbentuk kertas yang memiliki warna hijau. Warna ini akan berubah dengan usia buah tersebut. Saat masih muda akan berwarna hijau muda, sedangkan saat matang akan berwarna merah tua. Biji buah jambu seperti ginjal dengan warna putih yang bisa berubah menjadi coklat. Biji ini memiliki ukuran 1 hingga 2 meter pada diameternya.
ordo Euphorbiales. Yang pertama adalah tanaman jarak pagar. Tanaman jarak merupakan tumbuhan yang termasuk kategori tanaman liar dan bisa tumbuh serta beradaptasi di berbagai wilayah. Bentuk daun jarak pagar. Daunnya bentuknya berlekuk dengan sudut 3 atau 5. Umumnya daun pohon jarak ini berukuran lebar dan membulat serupa telur. Panjangnya pun sekitar 5 hingga 15 cm. Tulang daun jarak memiliki karakter menjari yang daunnya terhubung pada tangkai daun dengan ukuran sekitar 4 hingga 15 cm. Tanaman jarak memiliki batang berbentuk silindris yang jika terluka akan mengeluarkan getah. Yang kedua adalah kumis kucing, merupakan tumbuhan terbatang basah yang tumbuh tegak dan tingginya 1-2 meter. Pada buku-bukunya berakar tetapi tidak tampak nyata. Tinggi tanaman sampai 2 meter. Bentuk batang kumis kucing berbentuk segi empat, agak beralur, berambut pendek atau gundul. Pada buku-buku batang bagian bawah timbul akar. Untuk daun kumis kucing adalah daun tunggal, berbentuk bulat telur, lancet atau belah ketupat, dengan panjang antara 4-10 cm dan lebar 5-7,5 mm. Urat daun sepanjang tepi berambut atau gundul dan kedua permukaan berbintik-bintik karena adanya kelenjar minyak. Bunga kumis kucing. Bunga kumis kucing merupakan bunga majemuk tersusun dalam bentuk tandan keluar dari ujung cabang. Panjang bunga 7-29 cm, ditutupi oleh rambut pendek berwarna ungu yang akhirnya menjadi putih. Benang sari lebih panjang dari tabung bunga. Kelopak bunga berkelenjar urat dan pangkal berbulu pendek dan jarang, sedangkan di bagian yang paling atas gundul. Benang sari ukurannya lebih panjang dari tabung bunga dan melebihi bibir bunga bagian atas. Yang ketiga adalah tumbuhan katuk. Daun katuk biasanya dijadikan sayur oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk bentuk tanaman ini, bentuknya seperti samak kecil dan bisa mencapai tinggi hingga 3 meter. Batang muda berwarna hijau dan yang tua berwarna coklat. Untuk daunnya tersusun selang-seling pada satu tangkai, seolah-olah terdiri dari daun majemuk. Bentuk helaian daun lonjong sampai bundar, kadang-kadang permukaan atasnya berwarna hijau gelap. Untuk bunganya tunggal atau terdapat di antara satu daun dengan daun lainnya. Bunga sempurna mempunyai helaian kelopak berbentuk bulat telur sungsang atau bundar, berwarna merah gelap atau merah dengan bintik-bintik kuning. Cabang dari tangkai putih berwarna merah, tepi kelopak bunga berombak atau berkuncup 6, berbunga di sepanjang tahun. Dan yang terakhir adalah ordo Saphinadales. Yang pertama adalah pohon mangga. Pohon mangga berukuran besar, dapat mencapai tinggi hingga 50 meter. Akar mangga kofior memiliki sistem perakaran tunggang. Strukturnya kuat, batangnya besar, berkayu, berbentuk bulat panjang seperti silindris, kasar, berwarna coklat, arah tumbuhnya tegak lurus atau erectus. Daunnya merupakan daun tunggal tidak lengkap, terdiri dari tangkai daun dan laminat. Tidak memiliki pelepahan daun, tersusun dalam spiral atau spiral rapat. Permukaan daun bagian atas dan bawah licin atau leaves. Pada permukaan atas berwarna hijau muda, pada permukaan bawah berwarna hijau tua. Bentuk daunnya jorong, tangkai daunnya panjang, bulat, pangkal daun tumpul. Ujung daun meruncing, tepi daun berombak atau susunan tulang-tulang daun. Nervus lateralis, tulang daun menyirip. Daging daun tebal dan kaku seperti kulit. Bunganya termasuk perbungaan majemuk tak terbatas. Bunga lengkap berkelamin 2. Sedangkan untuk akar mangga berbentuk tunggang yang sangat panjang, bisa mencapai 6 meter atau lebih. Dan yang kedua adalah rambutan. Akarnya tunggang dan berwarna coklat. Bentuk batangnya berkayu, bentuk bulat atau terse, permukaan batang kasar, arah tumbuh batang tegak, percabangan simpodial, arah tumbuh cabang ada yang condong ke atas,
ada yang mendatar, coklat dengan bercak-bercak putih. Untuk daunnya, daun majemuk menyirip genap, beranak daun gazel dengan jumlah 6 atau 8 anak daun. Daun menyirip beranak 2 berseling dengan anak daun 2 sampai 4 pasang. Untuk buahnya bulat, dagingnya putih bening, kulit berambut kaku, muda hijau, setelah tua berwarna merah atau kuning, kulitnya tebal. Dan yang ketiga adalah kedondong. Untuk akarnya, kedondong ini memiliki sistem perakaran tunggang. Akar berbentuk silindris dengan tudung akar berbentuk bulat yang tumpul. Akarnya berwarna coklat tua, baik akar utama maupun serabut akar. Akar utama tumbuhnya tegak lurus dan kokoh. Sedangkan untuk batang, tanaman kedondong memiliki batang berkayu yang sifatnya kuat dan keras. Lalu bentuk batangnya silindris dan tumbuhnya tegak lurus ke atas. Sementara tanaman kedondong ini memiliki percabangan bertipe simpodial. Untuk daunnya termasuk tanaman daun majemuk dan berbentuk jorong atau oval di mana pangkal daunnya runcing dengan ujung meruncing. Warna daunnya adalah hijau dan pertulangan daunnya menyirip serta struktur tulangnya besar. Sedangkan untuk buahnya tergolong dalam buah buni di mana buah memiliki lapisan luar yang kaku atau tipis seperti layaknya kulit. Sementara lapisan dalamnya tebal, berair dan renyah. Buah kedondong berbentuk lonjong dan termasuk buah sejati tunggal. Dan yang terakhir adalah jeruk nipis. Untuk akar, tanaman jeruk nipis memiliki sistem perakaran tunggang, terbagi menjadi 5 bagian di antara ujung akar, cabang akar, batang akar, dan serabut akar, dan juga leher akar. Untuk batang jeruk nipis berbentuk bulat dan ditumbuhi mata tunas. Batang tanaman jeruk nipis ada yang halus namun ada juga yang kasar dan memiliki duri yang pendek dan kaku. Batangnya berdiri tegak ke atas dan bagian ujungnya sedikit membengkok. Daun pada tanaman jeruk nipis terbagi menjadi 3 bagian, ada helai daun, takai daun, dan tangkai anak daun. Untuk helai daunnya bentuknya oval, bagian pangkal daunnya membulat dan ujung daunnya berbentuk tumpul. Sedangkan untuk buahnya sendiri, jeruk nipis layaknya jeruk pada umumnya. Jeruk nipis juga memiliki bentuk bulat namun dengan ukuran yang lebih kecil, permukaannya sedikit agak licin dan cenderung memiliki kulit yang tipis.